Happy Sukkot saudaraku. Happy Sukkot. Kita semuanya sukacita di hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh ya. Dan kita bersyukur karena kita itu diberi hati yang taat untuk melakukan ketujuh hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Salah satu diantaranya adalah hari raya Sukkot atau Pondok Daun. Hari ini adalah hari raya Pondok Daun yang pertama. Di hari yang bahagia ini saya akan memberikan khotbah Wahyu 21 dan 22. Wahyu 21 dan 22 ini adalah wahyu bagian akhir yang menceritakan tujuan akhir dari hidup umat manusia yang sesungguhnya. Saya mau bacakan ayatnya, Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit dan bumi yang kita pijak saat ini telah lenyap, dan laut pun tidak ada lagi. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Elohim, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kemudian Yohanes melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, yang turun dari langit, sangat indah dan megah, seperti mempelai perempuan yang berdandan untuk suaminya di hari pernikahannya. Ya. Kota Yerusalem baru itu tidak berada di surga bersama dengan tahta Elohim ya, tapi tertulis turun dari langit, dari Elohim. Ini adalah bumi yang baru. Tujuan akhir dari setiap umat manusia yang hidup dalam kebenaran, yang percaya kepada Elohim dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ini tujuan akhirnya di sana nanti, bumi yang baru. Di alam roh ada 5 tempat yang sekarang belum bisa kita lihat saat kita masih hidup. Kecuali untuk orang-orang tertentu yang diberi kemurahan Elohim untuk melihatnya. Yang pertama adalah surga, itu tahtanya Bapa Yahweh. Yang kedua adalah Firdaus. Firdaus itu atasnya bumi yang baru ya. Lalu bumi yang baru, yang keempat dunia orang mati, dan yang kelima neraka. Dunia orang mati ini sama terasnya neraka ya. Tempat persinggahannya. Kapan-kapan kita akan bahas kelima tempat ini. Sekarang kita bahas Wahyu dulu ya. Yang ketiga, Wahyu 21 ayat ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Elohim ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Elohim mereka. Di bumi yang baru nanti, kemah Bapa ada di tengah-tengah manusia sebab tidak ada kenajisan di sana. Bapa akan menjadi Elohim bagi umat kudusnya. Wahyu 21 ayat 4-5. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Di bumi yang baru nanti tidak akan ada perkabungan, tidak ada ratap tangis, kesedihan, duka cita, tidak ada. Karena apa? Tuhan menghapus air mata dari mata yang sudah naik, yang sudah masuk ke kota Yerusalem baru. Di sana itu hanya ada sukacita. Sebab segala sesuatu yang lama, yang menyedihkan, yang merusak, yang menghancurkan, telah berlalu. Dan Tuhan yang duduk di atas tahta berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan Tuhan menyuruh menuliskan penglihatan ini karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Wahyu 21 ayat 6-7. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi.
Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Elohimnya, dan ia akan menjadi anak-anakku. Ayat ini adalah pernyataan Tuhan Yesus sendiri bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir. Orang-orang benar yang haus akan Tuhan akan diberi minum dengan cuma-cuma dari air kehidupan. Dan barang siapa yang menang sampai akhir dalam pertandingan hidup ini akan diberi semuanya dan dijadikan anaknya. Siapa yang menang, hadiahnya itu luar biasa. Jadi kalau sekarang kita harus berjuang di dalam proses yang tidak enak, yang menyakitkan, bertahanlah, berjuanglah. Tidak ada yang gratis, ya. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dan selain orang benar, mereka akan dimasukkan ke dalam lautan api selamanya. Inilah kematian kedua. Jadi jelas dituliskan di sini siapa yang bisa tinggal di bumi yang baru nanti. Tidak ada sesuatu yang najis, tidak ada orang yang berhati jahat yang bisa masuk ke sana. Ini standar surga. Standarnya adalah kekudusan, ya. Jadi supaya semuanya paham, tidak main-main dalam melakukan kehidupan ini. Wahyu 21 ayat 9 sampai 10. Lalu datanglah kepadaku satu dari ketujuh malaikat yang memegang 7 cawan yang penuh dengan 7 bencana yang terakhir. Ia berbicara kepadaku, katanya, kemarilah, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin wanita mempelai anak domba itu. Ia membawaku dalam roh ke atas gunung yang besar dan tinggi, dan menunjukkan kepadaku kota yang besar dan kudus itu, Yerusalem, yang turun dari surga, dari Elohim. Ya, dalam penglihatan Yohanes dibawa oleh salah satu dari ketujuh malaikat yang memegang cawan yang penuh dengan bencana itu. Yohanes dibawa naik ke gunung yang besar dan tinggi, lalu diperlihatkan kota yang menakjubkan, Yerusalem yang kudus yang turun dari surga, dari Elohim. Itulah bumi yang baru, tujuan akhir dari perjalanan orang yang hidup benar. Di bumi yang baru nanti memang ada gunung, ya, gunung kudusnya Tuhan. Wahyu 21 ayat 11 sampai 14. Ia memancarkan kemuliaan Elohim. Cahayanya serupa dengan batu yang sangat berharga, seperti batu yaspis yang jernih bagaikan kristal, dan memiliki tembok yang besar dan tinggi dengan 12 pintu gerbang. Pada pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atas pintu-pintu itu telah tertulis nama-nama yang berasal dari ke-12 suku Israel. 3 pintu gerbang di timur, 3 pintu gerbang di utara, 3 pintu gerbang di selatan, dan 3 pintu gerbang di barat. Dan tembok kota itu memiliki 12 fondasi. Padanya ada nama-nama ke-12 rasul anak domba. Ya, digambarkan dengan jelas bentuk dari kota Yerusalem baru. Dinding-dindingnya lebar, tinggi, dan megah, dengan 12 pintu gerbang yang dijaga oleh 12 malaikat. Dan pada pintu-pintu gerbang itu tertulis nama ke-12 suku bangsa Israel. Pada setiap sisinya, utara, selatan, barat, itu 3-3, ya, jadi 12. Sini 3, sini 3, sini 3, sini 3. Ditulisi nama suku Israel. Dinding kota itu mempunyai 12 batu fondasi. Batu bawahnya, ya, fondasi. Dan pada batu-batu itu tertulis ke-12 nama rasul anak domba. Ya, jadi di atasnya nama suku Israel, di bawahnya nama rasul Tuhan Yesus. Keren, ya. Jadi di atas pintu gerbang tertulis nama suku Israel, di batu fondasinya nama rasul anak domba. Nama-nama ini ditulis sebagai apa? Sebagai kasih dan penghargaan Elohim kepada mereka. Jadi setiap kita
yang berjuang melakukan segala sesuatu mesti diberi penghargaan enggak? Iya, ya. Bapak itu menghitung semuanya, sekecil apapun yang kita lakukan akan dihitung dan diberikan hadiah. Tapi sekecil apapun kesalahan kita juga akan dihukum. Wahyu 21 ayat 15 sampai 17. Ia berbicara kepadaku, memegang sebuah tongkat emas untuk mengukur kota itu dan pintu-pintu gerbangnya, juga temboknya. Kota itu berbentuk persegi 4, panjangnya sama dengan lebarnya. Ia mengukur kota itu dengan tongkat pengukur 2250 km panjangnya, lebarnya dan tingginya sama. Ia mengukur temboknya, tingginya 60 meter. Ukuran yang dipakai malaikat itu juga ukuran yang dipakai manusia. Ya. Malaikat itu membawa alat pengukur dan ternyata bentuk kota itu berbentuk kubus karena panjang, lebar, dan tingginya sama. Dan luas dari kota itu 2250 km. Semua sudah tahu rumus dari luas kubus ya? Luas kubus diterjemahkan di terjemahan FAYH itu ukurannya lebih jelas ini. Sisinya 144 hasta atau 64,8 meter. Kalau dikalikan jadi 25.194 km sama dengan 1.500 mil. Itu luas kota Yerusalem baru. Kalau kepengen ngerti rumusnya silahkan buka Google. Tapi sudah tertelan luasnya sekian. Wahyu 21 ayat 18 sampai 21. Temboknya terbuat dari yaspis, dan kota itu dari emas murni seperti kaca yang bening. Fondasi tembok kota itu dihiasi dengan berbagai batu berharga. Fondasi yang pertama adalah yaspis, yang kedua safir, yang ketiga kalsedon, yang keempat zamrud, yang kelima onyx, yang keenam sardis, yang ketujuh krisolit, yang kedelapan beril, yang ke-9 topas, yang ke-10 krisopras, yang ke-11 lazuardi, dan yang ke-12 adalah ametis. Ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang masing-masing satu mutiara, dan jalan raya kota itu adalah emas murni seperti kaca tembus pandang. Tadi sudah tahu bentuk dan luasnya ya. Sekarang kita mau lihat bangunan dan tampilannya. Temboknya dari permata yaspis dan emas murni seperti kaca yang bening. Ini temboknya, bayangin dulu. Saking murninya emasnya sampai bening. Fondasi temboknya dari batu-batu permata yang berharga. Kalau di bumi dipakai sebagai perhiasan kecil dengan harga miliar. Kalau asli sehingga yang memiliki cincin atau kalung dari batu-batu yang saya sebutkan tadi hanyalah orang-orang yang benar-benar kaya. Tapi di kota Yerusalem baru nanti batu-batu itu jadi batu fondasi, ya. Sekarang itu dipakai untuk leontin, untuk ini, dan harganya miliar. Yang asli itu hanya benar-benar miliarder yang punya. Kalau ada yang tidak asli itu imitasi, mungkin biasa. Tapi besok di kota Yerusalem baru, batu-batu yang sangat berharga itu buat fondasi saja. Hello. Keren banget. Kan yang punya semuanya Bapak ya. Fondasi pertama batu yaspis. Fondasi kedua batu safir.
Fondasi ketiga kalsedon. Fondasi keempat batu zamrud. Mungkin bisa membayangkan zamrud katulistiwa hijau ya, tapi kita belum pernah loh melihat batu zamrud yang asli. Mungkin ada yang pernah melihat, saya belum pernah. Sekarang tinggal buka. Itu kan gambar, kita belum pernah lihat aslinya karena yang memiliki hanya sangat sedikit orang ya. Batu kelima, fondasi kelima batu onyx. Fondasi keenam batu sardis. Fondasi ketujuh batu krisolit. Fondasi ke-8 batu beril, fondasi ke-9 batu topas, fondasi ke-10 batu krisopras, fondasi ke-11 batu laswardi, fondasi ke-12 batu ametis. Jelas ya, fondasinya keren. Sekarang pintu gerbangnya. Kedua belas pintu gerbang terbuat dari mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Artinya apa? Artinya adalah mutiara utuh berbentuk pintu gerbang. Kita bayangkan mutiara kecil-kecil benar-benar ditambahkan jadi pintu gerbang, tidak. Di sini dikatakan terdiri dari satu mutiara. Artinya pintu gerbang itu terdiri dari satu mutiara yang berbentuk pintu gerbang. Keren tidak? Pasti sangat keren. Siapa yang mau ke sana? Bayar harga dulu. Sekarang jangan nangis-nangis tok. Kerjakan tugas, bayar harga, jangan menangis saja ya. Dan jalan rayanya terbuat dari emas murni yang jernih seperti kaca. Jalan-jalannya bening emas. Sekarang 1 gram emas saja belinya kita setengah mati kalau nggak punya duit ya, 2 jutaan. 1 gram ini buat jalan raya, dan itu emas yang murni sehingga menjadi bening seperti kaca. Saking berkilaunya sampai bening. Jadi super keren, super megah, super mewah. Semuanya pasti mau hidup di sana selamanya loh. Kalau sudah masuk ke sana selamanya hidupnya, itu kekekalan. Semua pasti mau tuh. Caranya juga sudah tahu semuanya tuh. Sekarang tinggal bayar harga. Bayar harga. Percaya dengan Tuhan Yesus Hamasyah dan melakukan hukum Taurat perintah dari Bapa Yahweh, itu caranya. Hanya 2 loh, tapi setengah mati melakukannya. Saya lanjutkan Wahyu 21 ayat 22. Namun aku tidak melihat tempat kudus di dalamnya, karena Tuhan Elohim penguasa semesta dan Anak Domba adalah tempat kudusnya. Di dalam kota itu tidak tampak bait Elohim, karena di situ Tuhan Elohim yang Maha Kuasa dan Anak Domba dapat disembah di mana saja. Ya, maksudnya tidak ada bait karena kita bisa menyembah di mana saja loh. Bapa dan Tuhan Yesus ada di situ. Kita pun bisa bertemu muka. Pokoknya keren lah. Bayangkan aja sudah sukacita, apalagi sampai ke sana ya. Wahyu 21 ayat 23 sampai 26. Kota itu tidak membutuhkan matahari ataupun bulan untuk meneranginya, karena kemuliaan Elohimlah yang menerangi, dan Anak Domba adalah lampunya. Bangsa-bangsa yang diselamatkan akan berjalan dalam terangnya, dan para raja di bumi membawa kemuliaan dan hormat mereka ke dalamnya. Pintu-pintu gerbangnya sama sekali tidak akan ditutup pada siang hari, karena tidak akan ada malam di sana. Mereka akan membawa kemuliaan dan hormat bangsa-bangsa ke dalamnya. Ya, kota ini terang, tidak memerlukan cahaya matahari atau bulan, karena kemuliaan Elohim dan Anak Domba yang meneranginya itu adalah cahaya ilahi. Cahayanya akan menerangi semua bangsa-bangsa di bumi yang baru, dan raja-raja di dunia akan datang membawa semua kemuliaan mereka ke dalam kota itu. Pintu gerbangnya terbuka sepanjang hari, tidak pernah tertutup karena di sana tidak ada malam. Dan kemuliaan serta kehormatan semua bangsa akan dibawa masuk ke dalam kota itu. Itu memang benar-benar akhir dari semua kemenangan dan kemuliaan itu ditumpahkan di sana. Wahyu 21 ayat 27. Semua yang najis dan yang melakukan kekejian dan dusta tidak akan masuk ke dalamnya, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Anak Domba. Perhatikan ini ya.
supaya tidak menganggap mudah hidup di Yerusalem baru nanti. Penuh dengan syarat yang baik, harus diperjuangkan, sebab orang jahat, orang keji, atau orang yang tidak jujur tidak dibolehkan masuk ke dalamnya. Yang dibolehkan hanya orang-orang yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba. Maka yang pertama adalah kenali dulu siapa anak domba. Nah kalau tidak kenal ya mana mungkin namanya dicatat. Kenali dulu siapa anak domba itu. Lalu lakukan perintahnya supaya nama kita ditulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Itu menjadi syaratnya ya. Demikian Wahyu 21. Sekarang Wahyu 22 yang terakhir. Tadi kita sudah lihat bentuk, ukuran, dan tampilan kota Yerusalem baru. Sekarang kita mau lihat isinya. Penasaran enggak? Baca, makanya baca. Sudah baca wahyunya belum? Belum. Itu, gitu mau bayar harga masuk Yerusalem baru. Wahyu 22 ayat 1 sampai 2. Dan ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang murni, jernih seperti kristal, yang keluar dari tahta Elohim dan anak domba. Di tengah-tengah jalan raya kota itu dan di setiap sisi sungai itu ada pohon kehidupan yang menghasilkan 12 jenis buah berdasarkan bulan. Setiap bulan menghasilkan buahnya sendiri, sedangkan semua daun pohon itu untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Yohanes ditunjukkan ada sungai air kehidupan yang murni jernih seperti kristal keluar dari tahta Elohim dan anak domba. Dan di tengah-tengah jalan raya kota itu ada air kehidupan yang murni itu mengalir pada kiri kanan. Bayangkan itu ada tahta, lalu ada sungai yang mengalir, lalu kanan kirinya ada pohon-pohon. Dibayangkan seperti itu supaya enak ya. Kita paham, ini tahta Bapa dan tahta Tuhan Yesus mengalir sungai air kehidupan yang seperti kristal jernih. Kanan kirinya ditumbuhi pohon-pohonan. Setiap bulan tumbuh buah selama 12 kali. Dan daun-daunnya bisa untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Terus jalan-jalannya seperti apa tadi? Kristal dari emas. Silahkan membayangkan sendiri. Nanti di AI juga luar biasa itu. Kita membayangkan saja indah, apalagi nanti kalau dilukiskan melalui AI. Sayangnya saya tidak bisa itu. Dengan adanya daun pohon untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, berarti ada sakit badannya di sana. Ini menunjukkan bahwa saat di bumi baru nanti kita itu hidup dengan tubuh, jiwa, dan roh kita seperti saat kita di bumi ini. Bukan roh loh, tapi daging kita ikut hidup di bumi yang baru. Paham ya? Makanya ada yang sakit dan disembuhkan melalui daun-daun itu. Jadi bahagianya selamanya kita rasakan. Mungkin buahnya ya nikmat sekali. Daunnya mungkin buat obat tidak pahit, tapi sudah menyembuhkan. Kita melihat keindahan, kedamaian, dan terus ada sukacita, tidak ada kesedihan di sana. Di kota Yerusalem baru inilah juga terletak Taman Eden yang dulu Adam dan Hawa ditempatkan. Ini terlihat dari pohon-pohon kehidupan dan sungai yang mengalir di dalamnya. Karena rancangan Elohim itu adalah sesungguhnya ingin tinggal bersama manusia di Taman Eden. Tapi karena manusia berdosa, maka dikutuk dan dibuang di mana dia diciptakan, yaitu dari tanah di bumi yang lama ini. Jadi Adam dan Hawa dulu dibuat dari tanahnya di bumi ini. Lalu Abah Yahweh merancangkan sudah jadi manusia dikasihkan di Taman Eden. Bapak itu pengen tinggal bersama manusia selamanya. Sayangnya ada kecelakaan, dosa ya. Jadi dibuang lagi. Ini tertulis di Kejadian 2 ayat 8 sampai 9. Lalu Yahweh Elohim membuat sebuah taman di Eden di sebelah timur di sana. Dia menempatkan manusia yang telah dibentuknya. Dan Yahweh Elohim menumbuhkan dari bumi segala pohon yang menarik untuk dilihat dan baik untuk dimakan. Juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman,
serta pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan dari Eden ada sebuah sungai yang mengalir untuk mengaliri taman itu. Dari sungai itu terpencar menjadi 4 sungai. Ini ayat yang berhubungannya ya. Untuk memperkuat bahwa Taman Eden itu ada di bumi yang baru, ada ayat juga yang mau saya sampaikan yang menunjukkan bahwa iblis dulu juga hidup di sana dan menjadi keruk pelindung. Maka dia bisa menggoda Adam dan Hawa. Ya. Ayatnya dari Yesaya 28 ayat 13 sampai 15, terjemahan FAYH. Engkau tinggal di Taman Eden, Taman Elohim. Pakaianmu berhiaskan permata batu merah delima, krisolit, intan, jaspis, permata pirus, krisopras, nefrit, lasurit, dan batu darah dengan ikatan dari emas. Semuanya disediakan bagimu pada hari engkau diciptakan. Aku telah mengangkat engkau untuk menjadi keruk pelindung. Engkau dibolehkan memasuki gunung kudus Elohim. Engkau berjalan di antara batu-batu gemerlapan. Engkau sempurna dalam segala perbuatanmu sejak engkau diciptakan sampai engkau berbuat salah. Ya, ini ayatnya. Setelah iblis berdosa, jatuh di dalam kesombongan, ingin menyamai Elohim karena kesempurnaan yang diberikan kepadanya, lalu iblis dilempar ke bumi dan mendirikan kerajaan maut di dunia ini. Ya. Jadi di ayat ini yang ingin saya sampaikan, seringkali kesempurnaan itu membuat kita jatuh. Iblis itu dulu diciptakan sangat sempurna. Malaikat keruk pelindung, dia penyembah, semua keindahan ada padanya. Saking indahnya, saking luar biasanya, dia sampai pengen menyamai Elohim. Itu yang harus menjadi pesan bagi setiap kita. Kalau kita diberikan sesuatu yang baik, dititipi loh, kita tuh dititipi uang kita tidak punya, ya toh? Semua yang baik dikaruniakan kepada kita adalah sebuah titipan. Janganlah itu menjadi kejatuhan bagi kita. Karena seringkali saat kita itu terpuruk, kita tuh malah dekat sama Tuhan, ya toh? Nyembah, nangis-nangis, minta pertolongan. Tapi saat kita mendapatkan semua berkah, semua yang kita cita-citakan sudah diberikan, kita itu seperti di atas angin dikipasi, tidur, lupa. Itu yang seringkali membuat jatuh, seperti iblis. Ya, ini pesan saya, ini baru saja saya dapat. Lalu iblis dibuang ke bumi dan dia mendirikan kerajaan maut di dunia ini. Nah, kerajaan maut itu yang menguasai iblis. Kalau orang mati, kan belum masuk ke neraka, masuknya ke kerajaan maut. Nah, itu di sana dihabisin lah sama iblis kan. Iblis kesempatannya menyiksa ya di kerajaan maut itu. Nanti kalau sudah di neraka dia sama-sama disiksa. Paham ya? Ayatnya di Yesaya 28 ayat 17, terjemahan FAYH. Hatimu menjadi sombong karena keindahanmu. Engkau merusak hikmatmu demi kemegahanmu. Sebab itu aku akan mencampakkan engkau ke bumi sehingga engkau tidak berdaya dan menjadi bahan tontonan di hadapan raja-raja. Ini ayat kesatuan iblis. Jadi Taman Eden letaknya bukan di bumi ini, tapi di bumi yang baru. Kalau kita ingin hidup di sana selamanya, sekaranglah saatnya apa? Bayar harga. Ingat ya, sekarang saatnya bayar harga. Sampai kita harus menang sampai akhir supaya bisa sampai di sana. Wahyu 22 ayat 3 sampai 5. Di dalam kota itu tidak akan ada lagi kutuk. Tahta Elohim dan anak domba akan ada di dalamnya, dan para hambanya akan melayaninya. Mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis pada dahi mereka. Malam tidak akan ada di sana. Mereka tidak membutuhkan lampu dan sinar matahari karena Tuhan Elohim akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah untuk selama-lamanya. Sekali lagi dikatakan di sana tidak ada lagi kutuk atau hukuman karena semua yang tinggal di dalamnya memiliki hati yang taat, menjaga kekudusan. Kalau misalnya waktu diangkat kita mungkin sedih melihat orang-orang yang tertinggal keluarga kita. Nanti kalau sampai di sana mungkin kita dibuat lupa dengan hal itu karena tidak ada tangisan. Jadi kalau mau memperjuangkan keluarganya saatnya kata ya sekarang
sekarang. Besok-besok saya tidak ada waktu lagi. Sekarang. Mereka yang bisa hidup di bumi baru nanti adalah manusia yang sudah lulus melewati penyaringan dan ujian dari anak domba. Sekarang itu kita sedang disaring. Saringan itu ada banyak, ada yang besar, ada yang kecil, halus sampai halus. Yang jahat-jahat, saringan pertama sudah keluar. Ya, nanti tingkatan lagi kelihatannya baik, tapi tidak baik, itu saringan kedua yang rada kecil. Itu terus. Sampai saringan yang paling halus, di mana hati yang tulus, yang sangat mencintai Bapa dan Tuhan Yesus, yang bisa nyangkut di dalamnya, karena terlalu kecil. Ngerti ya? Jadi orang-orang yang bisa masuk ke kota Yerusalem yang baru adalah orang-orang yang telah melewati saringan, berbagai saringan. Kalau kadang ada yang bilang, ikut Tuhan kok tambah susah, masalahnya tambah banyak, tidak bisa begini, tidak bisa begitu, itu saringan. Saringannya berlapis-lapis karena standar surga itu sangat tinggi, standarnya standar kekudusan. Beribadah setiap Sabat, baca firman tapi menipu. Beribadah setiap Sabat, ujian penyembahan di gereja, baca firman tapi lidahnya melukai. Enggak jadi. Saringannya belum lulus. Dan kita bersyukur karena kita masih diberi hidup. Artinya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri kita setiap hari. Itu hal yang terpenting. Jangan lihat Yerusalem barunya. Lihat apakah kita bisa sampai ke sana. Itu yang paling penting. Di Yerusalem baru nanti ya, mereka akan bisa memandang wajah Tuhan secara langsung. Dan nama Elohim tertulis di dahi mereka. Di sana tidak ada malam, tidak ada kegelapan, karena terang Elohim sendiri yang menerangi kota Yerusalem baru itu. Sekarang bingung-bingung nyari Bapak kayak apa, nyari Tuhan Yesus kayak apa? Kayak saya pengen banget lihat Tuhan Yesus ya. Besok kalau sudah sampai di Yerusalem baru, kita bisa memandang wajah Tuhan secara langsung. Saya lanjutkan Wahyu 22 ayat 6 sampai 7. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini setia dan benar. Dan Tuhan Elohim para nabi yang kudus telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada para hambanya apa yang harus segera terjadi. Lihatlah, aku segera datang. Berbahagialah ia yang memelihara perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Malaikat itu berkata kepada Yohanes bahwa semua perkataan-perkataan ini benar dan setia. Semua yang diwahyu itu perkataannya adalah benar dan setia. Dan Yahweh Elohim para nabi yang kudus telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada para hambanya yaitu Yohanes dan kepada kita semuanya apa yang akan segera terjadi, apa yang akan segera dan harus terjadi. Ayat 7, pernyataan dari Tuhan Yesus bahwa dia akan segera datang. Dan berbahagialah semua orang yang memelihara perkataan-perkataan nubuat dalam kitab Wahyu ini. Dulu di Wahyu pertama juga dikatakan hal yang sama ya, berbahagialah yang membacakan dan mendengarkan nubuatan kitab Wahyu ini. Wahyu 1 ayat 3. Kembali lagi nih membahas Wahyu terakhir, tapi saya bacakan Wahyu pertama karena sama. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat ini, serta memelihara segala sesuatu yang telah tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi kita ini disebut apa? Yang berbahagia. Karena kita tidak hanya membaca dan mendengar, bahkan kita mau belajar dan memahami Wahyu. Banyak orang di luar sana tidak minat dengan pengajaran kitab Wahyu. Benar? Apa sih Wahyu itu? Menakutkan. Selesai ditutup. Tapi kita disebut yang berbahagia sebab kita mendengar, membacakan, bahkan kita belajar. Maka saya dorong semuanya, karena ini sudah sampai selesai dan itu sudah di YouTube itu sudah dikumpulkan menjadi seri pengajaran Wahyu. Silahkan didengarkan kembali
Wahyu 1 sampai 22. Pahami, kalau sudah paham, bagikan. 1 Wahyu, bagikan. Ke status, ke media sosial masing-masing. Artinya kalau kita mewartakan, kita juga disebut apa yang berbahagia. Jangan dibawa sendiri, jangan dipakai sendiri keselamatan itu. Ini adalah kabar nubuatan yang luar biasa. Setelah kita baca, kita paham satu bab, share. Mau dibaca orang, didengarkan, enggak apa-apa. Yang penting bagian kita apa? Share. Mewartakan. Itu dicatat loh, sekecil apapun dicatat dan dibalas. Share, share, share. Jangan takut kalau ada yang bilang sok suci yang di-share seperti ini. Bilang saja, ini kan media sosialku. Aku nge-share ini untuk diriku sendiri. Kalau ada yang mau dan terberkati, ya puji Tuhan. Kalau tidak mau, ini untuk diriku sendiri. Saya kasih jawaban seperti itu, mungkin banyak yang kesulitan. Karena saya seringkali mendengar ada yang share renungan atau apa, nanti dikirain sok suci. Jawablah dengan begitu. Meski tujuan kita adalah membagikan kepada banyak orang, tapi kalau ada orang yang rewel, karena dia ditunggangi oleh kuasa kegelapan, menegur kita seperti itu, jawab saja, ini bolku, ini HP-ku, aku nge-share ini untuk diriku sendiri. Begitu ya? Semangat semuanya? Nah, itu adalah bagian dari bayar harga. Salah satunya. Wahyu 22 ayat 8-9. Dan aku Yohanes melihat dan mendengar semua ini. Ketika aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur menyembah di kaki malaikat yang memperlihatkan semua ini kepadaku. Dan ia berkata kepadaku, jangan lakukan itu. Sebab aku ini hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi, serta mereka yang memelihara perkataan-perkataan kitab ini. Sembahlah Elohim. Ya. Ketika Yohanes mendengar dan melihat semuanya ini, mesti dia sangat takjub ya. Kita yang baca hasil takjub ya, apalagi Yohanes yang melihat secara roh dan tersungkur di kaki malaikat itu. Saking takjub, kaget, takut, campur aduk jadi satu. Yohanes tersungkur, tapi malaikat itu melarang Yohanes menyembahnya dan mengingatkan bahwa meskipun sehebat apapun seseorang atau seorang malaikat, sehebat apapun dia, kita tidak boleh menyembah ciptaan Elohim. Ya, ini harus dimengerti dengan benar. Sehebat apapun seseorang, bahkan malaikat, sehebat apapun dia, kita tidak boleh menyembah ciptaan Elohim. Hanya Elohim Bapa Yahweh yang harus disembah oleh semua ciptaannya. Amin. Jadi hati-hatilah dengan hal ini, karena mengundang murka Bapa Yahweh. Wahyu 22 ayat 10-11. Lalu ia berkata kepadaku, janganlah memeteraikan perkataan-perkataan nubuat kitab ini, karena waktunya sudah dekat. Siapa yang jahat, biarlah ia tetap berbuat jahat. Siapa yang najis, biarlah ia tetap berbuat najis. Siapa yang benar, biarlah ia tetap berbuat benar. Dan siapa yang kudus, biarlah ia tetap dalam kekudusan. Lalu malaikat itu memerintahkan kepada Yohanes agar jangan menyimpan perkataan-perkataan ini. Artinya apa? Harus diwartakan. Itu juga menjadi bagian kita, bukan hanya Yohanes. Yohanes sudah nge-share dulu ya, nulis. Ini sekarang bagian kita adalah belajar dan nge-share. Tidak boleh disembunyikan. Sebab waktunya sudah dekat, supaya semua orang berjuang seperti keinginannya sendiri. Meskipun wahyu ini sudah disampaikan kepada penduduk bumi. Di sini tertulis apa? Yang jahat tetap menjadi jahat, yang najis tetap menjadi najis, yang benar tetap berbuat kebenaran, yang kudus biarlah tetap kudus. Dan kita sudah melihat sekarang ini, meski sudah 2000 tahun wahyu ini disampaikan, lihatlah keadaan bumi sekarang ini apa? Semakin jahat, semakin gelap, ya kan? Padahal sudah 2000 tahun loh wahyu ini disampaikan. Bumi semakin jahat dan gelap. Tapi di dalamnya masih terdapat banyak orang benar dan orang kudus yang tetap taat pada Elohim. Luar biasa ya. Di dalam gelapnya bumi,
Di dalam cemangnya bumi masih ada orang benar. Contohnya kita masih melakukan hukum Elohim. Kita disebut orang benar karena melakukan hukum Elohim. Jadi nubuatan ayat ini telah digenapi. Ya. Kalau pengen ngerti, wahyu itu sudah banyak yang digenapi. Salah satunya adalah ayat ini sudah digenapi. Meski bumi sudah sehat dan berat, masih banyak orang-orang baik. Wahyu 22 ayat 12 sampai 16. Lihatlah, aku datang segera. Aku membawa upahku untuk diberikan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang permulaan dan yang penghabisan. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Mereka akan memiliki kuasa atas pohon kehidupan, dan mereka boleh masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Namun, anjing-anjing, para penyihir, pezina, pembunuh, penyembah berhala, serta setiap orang yang menyukai dusta dan berbuat dusta, mereka tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi kepadamu tentang semua ini bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas dan keturunan Daud, bintang fajar yang cemerlang. Ya, ini pernyataan ulang dari Tuhan Yesus bahwa Dia akan segera datang dengan membawa upah bagi manusia sesuai dengan perbuatannya. Dia anak domba yang awal dan yang akhir. Dia mencatat semuanya. Yang baik dan menang sampai akhir boleh masuk melalui pintu gerbang kota Yerusalem baru. Tapi semua yang jahat dan najis tinggal di luar. Artinya apa? Masuk ke neraka. Kalau di bumi yang baru kita hidup dengan tubuh, jiwa, dan roh kita, bisa merasakan sakit atau nikmat, begitu pula yang di neraka. Manusia juga hidup bersama tubuh kedagingannya, jadi bisa merasakan sakit dan kengerian selama-lamanya. Harus diingat. Jadi jangan membayangkan di neraka itu adalah roh, tidak. Di neraka itu juga sama, karena memang mau disiksa. Kalau udah kan tidak bisa disiksa. Yang dibakar tidak bisa, ya. Ini tertulis di Yesaya 66 ayat 24. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Jadi nanti yang dari Yerusalem baru melihat ke bawah itu melihat neraka dengan bangkai-bangkai yang sudah dibakar dan ada ulatnya tidak mati. Di neraka orang pengen mati bisa enggak? Ya enggak bisa, itu adalah kematian yang kedua. Kengeriannya, segala kengerian bercampur di sana. Ini juga tertulis di Markus 9 ayat 46. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Jadi jangan sampai kita masuk ke neraka, ya. Ada amin? Amin. Berjuang, jangan sampai masuk di neraka. Dibakar dengan api dan belerang, dimakan ulat yang tidak pernah mati. Dan itu selamanya loh ya, tidak hanya momen sedikit, waktu sedikit, itu selamanya. Di bumi yang baru juga selamanya nikmat, di neraka juga selamanya ngeri. Yesus mengutus malaikatnya untuk bersaksi tentang semua ini dan bahwa Dia adalah Tunas keturunan Daud dan bintang fajar yang cemerlang. Jadi berkali-kali Tuhan mengatakan ini supaya semuanya selamat. Supaya semuanya selamat. Tapi pada tidak mau mendengar. Terbukti 2000 tahun yang benar sedikit, yang jahat luar biasa banyak. Perbandingannya sudah tidak bisa dihitung lagi. Saya lanjutkan Wahyu 22 ayat 17. Roh dan mempelai wanita berkata, marilah. Biarlah ia yang mendengar juga berkata, marilah. Siapa yang haus, biarlah ia datang. Dan siapa yang mau, biarlah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Roh dan pengantin perempuan. Roh ini mungkin Roh Kudus ya. Pengantin perempuan adalah mempelai Kristus yang telah menang. Mereka berkata, marilah. Hendaknya semua orang yang mendengar mereka juga mengatakan, marilah. Artinya apa?
Mereka bilang, marilah. Dan kita yang mendengar juga bisa berkata, marilah. Artinya mengajak setiap pembaca atau pendengar dari nubuatan kitab Wahyu ini juga untuk bergegas mempersiapkan diri. Waktunya sudah dekat. Yang haus hendaknya datang. Setiap orang yang mau biarlah ia datang dan minum air kehidupan dengan cuma-cuma. Ingat ya, ajakan ini sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Bahkan lebih, sekarang sudah tahun berapa? 2025. Dan masih banyak orang yang tidak mengindahkan ajakan keselamatan ini. Sangat menyedihkan. Menjadi bagian kita, menjadi tugas di pundak kita untuk mewartakan undangan keselamatan ini. Amin. Bagian kita tadi apa? Caranya bagaimana? Share. Jangan langsung share. Dibaca pandemi share. Dengarkan, pahami, baru share. Masa sudah nge-share ditanya apa? Tidak tahu aku. Memalukan. Wahyu 22 ayat 18 sampai 21. Sebab aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang menambahkan perkataan-perkataan kitab ini, Elohim akan menambahkan kepadanya bencana-bencana yang tertulis dalam kitab ini. Dan jika seseorang mengurangi perkataan-perkataan kitab nubuatan ini, Elohim akan mengurangi bagiannya dari kitab kehidupan dan dari kota kudus, serta dari apa yang tertulis di dalam kitab ini. Dia yang memberi kesaksian tentang semua ini berkata, benar, aku datang segera. Amin. Datanglah, ya Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu semua. Amin. Ini adalah bagian penutup dari kitab Wahyu. Dan dengan sungguh-sungguh Yesus menyatakan kepada semua orang yang membaca kitab ini atau yang mendengarkan saja, siapapun yang menambahkan sesuatu kepada yang telah dituliskan dalam gulungan kitab Wahyu ini, kepadanya Elohim akan menambahkan malapetaka yang telah diuraikan di dalamnya. Masih ingat malapetakanya? Masih ya. Jadi yang menambahkan akan ditambahi dengan malapetaka yang diuraikan di kitab Wahyu. Dan siapapun yang mengurangi sebagian dari nubuat ini, Elohim akan mencabut haknya atas pohon kehidupan dan atas kota kudus yang telah diuraikan juga di dalam gulungan kitab ini. Jadi wartakan apa adanya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Jangan ditutupi. Kebenaran harus disampaikan kepada semua orang yang ingin mendengar kebenaran. Tetapi jangan memberikan mutiara kepada babi, karena sia-sia. Hemat tenaga. Saya berharap yang terakhir ini paham ya, jangan berikan mutiara kepada babi. Berikan kepada yang memang ingin mendengar kebenaran ini, karena mewartakan wahyu itu memang sangat banyak, berat, padat, berisi, supaya tidak sia-sia. Tuhan Yesus yang mempersaksikan hal-hal ini berkata, benar, aku datang segera. Amin. Benar, datanglah ya Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus masih ada bersama kamu semua. Amin. Selesai kitab Wahyu. Puji Tuhan, haleluya. Saya sudah melaksanakan pesan yang diberikan kepada saya melalui Roh Kudus, karena saya memang disuruh memberikan pengajaran kitab Wahyu. Dan Roh Kudus itu setia menuntun saya sampai selesai. Amin. Amin.